Saudara pernah dengar kata hyper grace nggak? Pernah kali ya? Saya yakin mungkin sebagian besar dari kita di sini familiar dengan kata hyper grace. Terkadang kata hyper grace ini kebanyakan memiliki kesan yang buruk, memiliki konotasi yang buruk, saudara. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah dengan kata hyper grace ini. Hyper grace pada dasarnya menggambarkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, begitu tidak terbatas, yang mampu untuk melampaui segala dosa-dosa manusia. Tetapi saudara, kesalahpahaman ini muncul karena ada sebagian orang percaya mereka memahami kasih karunia dari sudut pandang yang keliru. Mereka berpikir bahwa karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, maka mereka merasa mereka tidak perlu merubah cara hidup mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan menerima saya apa adanya. Allah Bapa melihat saya sebagai orang benar di dalam Kristus. Maka apapun yang saya lakukan itu enggak masalah. Saya sudah diselamatkan. Jadi kalau kita lihat bagi mereka sepertinya kasih karunia hanya berfungsi untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dan oleh sebab itu bagi mereka, saudara, segala sesuatu yang meminta mereka untuk berubah, segala perintah yang berisi kata haruslah, hendaklah, janganlah, itu menjadi sesuatu yang legalistik. Saudara, pemahaman kasih karunia yang seperti ini membuat kasih karunia terlihat terkesan menjadi murahan. Sementara kita tahu meskipun kasih karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tetapi kasih karunia tersebut sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, jika kita melihat keseluruhan Alkitab dan kita juga terutama di surat-surat Paulus, saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sendiri, dia mengajarkan kepada para jemaatnya, kepada orang-orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup sesuai dengan identitas mereka di dalam Kristus. Kita tahu Rasul Paulus dikenal sebagai grace preacher. Dia memberitakan kasih karunia. Tetapi bahkan Rasul Paulus sendiri tetap di dalam surat-suratnya, dia mengingatkan kita semua untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini saudara, kita mau melihat surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus, khususnya di Titus pasal 2. Di sana Rasul Paulus menasihati Titus untuk memberitakan pengajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudara, di sini Paulus tidak berkata kepada Titus untuk ajarkan ajaran yang sehat, enggak. Karena itu udah a given. Titus sudah tahu bahwa dia harus mengajarkan ajaran yang sehat. Tetapi ketika Paulus berkata, ajarkan pengajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat, Paulus mengingatkan Titus untuk mengajarkan orang-orang percaya agar mereka memiliki kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, kehidupan yang bagaimana, saudara? Paulus menjabarkan di ayat-ayat selanjutnya. Ia mengajarkan laki-laki tua untuk hidup sederhana, untuk hidup terhormat, bijaksana, dan juga hidup di dalam kasih. Kepada perempuan-perempuan yang lebih berumur, dia mengajarkan mereka untuk lebih bijak dalam berkata-kata. Jangan memfitnah, jangan gosip sana-sini. Untuk menjadi teladan di dalam perbuatan yang baik. Kepada perempuan muda, Paulus berkata untuk mereka agar mereka mengasihi dan menghormati suami mereka, mengasihi anak-anak mereka. Dan kepada laki-laki muda, Paulus mengajarkan mereka untuk menguasai diri mereka dalam segala hal. Kemudian kepada hamba-hamba, untuk selalu tulus dan setia di dalam pekerjaan mereka. Dan Paulus pun juga menasihati Titus bahwa sebagai leader, dia harus menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur dan tidak bercela di dalam pengajarannya. Saudara, tidak bercela dalam pengajaran bukan berarti tidak pernah salah di dalam mengajar atau memiliki pemahaman teologi yang 100% sempurna, perfect. Karena gak ada satupun pengajar yang memiliki pemahaman yang sempurna, saudara. Tetapi ini merujuk kepada sikap hati kita, kelakuan kita yang harusnya selaras dengan apa yang kita ajarkan. Dan kemudian di ayat 11-15, Paulus memberikan
jalan kepada kita bagaimana kita bisa melakukan hal-hal di atas. Seperti biasa saudara, kita baca dulu ayat-ayatnya yang akan kita bahas. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, di ayat 11 Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia ini yang diberikan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk manusia, itu dinyatakan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Allah Bapa sudah merencanakan karya keselamatannya bagi manusia sejak dunia belum diciptakan. Dan karya keselamatan ini dinyatakan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ayat 14, Paulus menjelaskan bagaimana kasih karunia ini menyelamatkan kita. Dia berkata melalui Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita. Kita sudah bahas 2 minggu lalu saat Natal kemarin, saudara, bagaimana Yesus, Allah yang ada Allah itu, dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya dari hak-haknya sebagai Allah, dan dia memilih untuk mati di kayu salib. Dia menanggung kutuk yang seharusnya ditimpakan bagi kita. Kemudian pada hari ketiga, dia bangkit, Allah meninggikan dia, dan dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Saudara, berita ini sangat sering kita dengar. Bagi kita semua di sini yang sudah percaya, saya tahu ini bukan hal yang baru. Kita sudah sangat memahami anugerah keselamatan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Tetapi saudara, seringkali kita melupakan bahwa kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita dari kematian. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tetapi kasih karunia mendidik dan mengubahkan kita. Maka hal pertama yang harus kita tahu adalah kasih karunia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dikatakan di ayat 12, saudara, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini artinya kasih karunia memampukan kita untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan dan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa ia menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas saudara bahwa Yesus menyerahkan dirinya bukan hanya untuk membebaskan kita dari maut, tetapi juga untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala perbuatan jahat. Kasih karunia membebaskan kita bukan hanya dari hukuman dosa itu sendiri, tetapi juga dari belenggu dosa itu sendiri. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Maka saudara, ketika kasih karunia itu bekerja di dalam kita, maka kita akan dapat berkata tidak kepada dosa yang dulunya menguasai diri kita. Yang kedua, saudara, kasih karunia tidak hanya mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, tetapi juga kasih karunia mendidik kita untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dengan kata lain, saudara, kasih karunia memampukan kita untuk hidup benar, sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, saya suka versi bahasa Inggrisnya karena dikatakan bahwa kasih karunia mendidik kita untuk memiliki pengendalian diri, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam penghormatan kepada Allah. Saya ingin membahas tentang hidup dalam penghormatan kepada Allah karena menurut saya ini sangat penting, saudara.
Seringkali saudara ketika kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang kita tanya, Yesus itu siapa bagi kamu? Biasanya mereka menjawab, dia adalah juru selamat saya, yang menyelamatkan saya dari maut. Tetapi banyak sekali mereka yang lupa bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup mereka. Kita belajar di Filipi 2 kemarin saudara, bahwa Allah Bapa memberikan dia nama di atas segala nama. Dan nama itu adalah siapa saudara? Tuhan. Ya. Itu artinya nama itu menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa, dia memiliki kedaulatan di dalam segala ciptaan. Artinya Yesus bukan hanya pribadi yang menyelamatkan kita, tetapi dia juga Tuhan yang layak dihormati dan harus ditaati. Terkadang sebagai orang percaya saudara, kita kurang memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita kadang gak menyadari bahwa dia adalah pribadi yang memiliki otoritas sepenuhnya atas hidup kita, di mana kita harus tunduk kepada dia dan kita harus mau hidup selaras dengan kehendak dia. Saudara, ketaatan kita akan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan dia akan mengubahkan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini yang dinamakan proses of sanctification. Ini yang dinamakan proses pengudusan. Maka sesungguhnya saudara, kasih karunia tidak hanya berhenti pada pembebasan dosa. Tetapi lebih dari itu, kasih karunia menguduskan kita semua. Kasih karunia memampukan kita untuk berbalik dari dosa kita dan kemudian kita bisa melakukan kehendak Allah. Saudara, seringkali saya dengar orang bilang, saya nggak bisa berubah, memang saya seperti ini. Toh Tuhan menerima saya apa adanya, ya nggak apa-apa lah, emang ini dirinya saya. Saudara, kalau kita mau jujur ketika kita berkata itu, sebenarnya bukan kita tidak bisa berubah, tapi kita tidak mau berubah. Kita yang gak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita yang gak mau meninggalkan pikiran kita yang lama, meninggalkan cara pikir kita yang lama dan memakai pikiran Kristus. Karena kita takut, kalau saya melakukan ini, nanti yang terjadi bukan yang saya kehendaki. Saudara, kemudian kita memakai alasan bahwa manusia gak bisa sempurna, betapapun mereka mencobanya. Saya setuju saudara, manusia memang tidak bisa sempurna. Saya setuju kita tidak akan pernah mencapai titik di mana kita tidak berbuat dosa sama sekali. Tetapi hanya karena kita tidak bisa sempurna, bukan berarti kita tidak dapat berubah menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin. Dan saya setuju kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Yang terus mendidik kita dan memberikan kita kemampuan untuk berubah. Saudara, Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kunci untuk kita bisa berubah, kunci untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran adalah memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan adalah supaya kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Maka saudara, Roh Kudus yang ada dalam kita, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan cara utama Roh Kudus memimpin kita adalah melalui firman-Nya, saudara. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Boleh dibantu? Saya pakai itu aja? Oke. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Roh Kudus dia mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran melalui firman-Nya. Saudara, ketika kita terus-menerus mengisi diri kita dengan firman Tuhan, tanpa kita sadari, Roh Kudus akan merubah, memperbaharui pikiran kita. Firman Tuhan itu akan bekerja dalam hati kita dan mengubahkan kita dari dalam keluar. Saudara, saya nggak pernah bisa berhenti menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kerinduan saya sebagai gembala di tempat ini adalah untuk melihat seluruh jemaat gereja keluarga Kristus untuk mempunyai kerinduan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena saudara, sungguh hanya firman yang dapat mengubahkan pikiran kita. Hanya firman yang dapat mengubahkan kehidupan kita, saudara. Mungkin Anda berkata, this is cliche, ini diulang-ulang terus. Tetapi saudara, ini adalah kebenarannya. Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita memerlukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, kekuatan firman Tuhan itu hanya dapat dibuktikan ketika kita actually membaca dan merenungkan firman itu secara pribadi dan kemudian melakukannya di dalam hidup kita. Kalau enggak, kita enggak akan mungkin tahu kekuatan dari firman Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar mendengar khotbah dari YouTube, bukan sekedar mendengar 1 menit khotbah dari TikTok, saudara. Tapi sungguh secara pribadi kita ambil Alkitab kita buka dan kita baca secara langsung. Saudara, firman itu enggak susah. Firman tidak ditulis hanya untuk orang-orang pintar. Firman itu very self-explanatory. Anda mungkin enggak akan mengerti background firman sampai ke dalam-dalamnya seperti para ahli-ahli teologi. Tetapi ketika Anda membaca firman, semakin Anda membaca, semakin banyak firman yang Anda baca, pikiran Anda akan dibuka pelan-pelan. Dan Anda akan mulai mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dapat Anda aplikasikan dalam hidup Anda. Saudara, seringkali ada orang bilang kalau kita baca Alkitab setiap hari, mau 3 jam sehari pun, Tuhan gak akan tambah sayang sama kita. Tuhan udah sayang sama kita kok sepenuhnya. Dan saya setuju, memang itu benar. Karena gak ada satupun hal yang bisa kita lakukan untuk menambahkan sayangnya Tuhan sama kita. Dia udah sayang sama kita to the max. Sampai full dia sayang sama kita. Tapi saudara tahu gak? Kalau kita membaca firman Tuhan, semakin sering kita membaca, semakin sering kita merenungkan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang tambah sayang sama kita, tapi kita yang tambah sayang sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang dan betapa tinggi kasihnya Tuhan kepada kita. Kita akan memahami betapa Tuhan itu, luar biasa. Dan kasihnya itu gak bisa kita selami, saudara. Dan itu akan membuat kita semakin jatuh cinta sama Dia. Saudara, mungkin kita bilang, saya gak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. Mana mungkin manusia bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, seperti Tuhan mengasihi. Tetapi saudara, saya pribadi, saya mau mengasihi Dia semaksimal yang saya bisa. Dengan seluruh keberadaan saya, with everything that I have, with everything that I am, saya mau bisa memberikan semuanya kepada Tuhan. Saya mau membalas kasih Tuhan kepada saya, as much as I can return. Karena Dia sudah begitu baik dalam kehidupan saya. Dan saudara, sebenarnya itu yang Yesus minta ketika Dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus Dia gak meminta kita untuk mengasihi Dia dengan sempurna seperti Dia mengasihi kita. Dia tahu itu gak mungkin. Tetapi Dia meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segala keberadaan kita. Betapapun tidak sempurnanya itu, saudara. Dan gak hanya itu, saudara. Ketika saya semakin sayang sama Dia, saya dapati saya semakin ingin menyenangkan hatinya. Dan saya dapati saya semakin mau tunduk sama Dia. Dan ternyata ketundukan di dalam Tuhan itu menjadi lebih mudah ketika kita mengasihi Dia. Dan di dalam ketundukan itu, saudara, Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia yang akan mengubahkan mindset kita, paradigma kita pelan-pelan. Dan kasih karunia-Nya akan memperbaharui kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam pengendalian diri, di dalam kebenaran, dan di dalam penghormatan kepada Allah. Saudara, saya akui memang terkadang tekanan hidup membuat kita merasa lelah. Masalah yang datang dalam kehidupan kita terkadang bikin kita jadi down. Untuk mempertahankan iman, untuk terus melakukan yang benar, untuk meluangkan waktu membaca firman saja kadang-kadang jadi kayaknya susah, terasa berat, apalagi ketika masalah datang bertubi-tubi.
Dan saat seperti itu mungkin kita akan bertanya, apa gunanya saya melakukan ini semua? Apa gunanya saya bertahan, toh saya lihat orang-orang di luar sana hidupnya lebih enak. Saudara, Paulus sangat memahami situasi seperti ini. Itulah sebabnya di ayat 13, dia memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Dia mengingatkan kita pada pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga, bahwa kasih karunia memberikan kita pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus, saudara, ayat ini. Ayatnya belum saya baca. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Saudara, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, mendidik kita untuk hidup benar, tetapi dia juga memberikan kita pengharapan akan masa depan. Pengharapan ini bukan harapan yang kosong, it's not a wishful thinking, tetapi pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang pasti. Yesus Kristus, dia akan datang kembali, dia akan menjemput kita, dan kita akan hidup bersama-sama dia di dalam kekekalan. Maka hidup kita tidak hanya terhenti di dunia ini, kita akan memiliki kehidupan kekal bersama dengan dia. Seperti dikatakan di Titus 3 ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Kristus, dan pada saat itu kita akan diubahkan menjadi seperti Dia. Dan pengharapan ini akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Ketika kita merasa lelah, tertekan, ketika kita merasa kehilangan arah, saudara, kita akan selalu diingatkan bahwa ada pengharapan di balik pergumulan kita. Pengharapan ini memberikan sukacita di dalam hati kita, terlepas dari apapun yang kita hadapi sekarang. Sama seperti seorang pendaki, saudara, yang sedang mendaki gunung yang tinggi, yang curam. Di tengah-tengah pendakian mungkin dia merasa lelah, lalu dia berpikir kayaknya lebih gampang turun daripada naik. Mendingan saya give up aja. Tapi saudara, ketika dia melihat ke atas, dia mulai melihat puncak itu sudah mulai kelihatan. Dan dia mulai membayangkan keindahan alam yang akan dia nikmati ketika dia ada di puncak. Dia mulai membayangkan ketenangan yang akan dia rasakan saat di atas nanti. Dan dia mulai membayangkan udara segar yang akan dia hirup saat dia ada di puncak sana. Dan bayangan-bayangan ini, saudara, memberikan dia kekuatan dan semangat untuk kembali melanjutkan pendakiannya. Sama dengan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Bayangan akan kemuliaan Tuhan yang akan kita lihat ketika kita bertemu dengan Dia. Sukacita yang kita rasakan saat kita bertemu dengan Yesus, saudara. Ini akan menjadi suatu semangat yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita untuk terus maju dan untuk melangkah walaupun hidup terasa berat. Dan sekali lagi, saudara, pengharapan ini nyata. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kepastian akan hal itu. Dan ketika hari itu tiba, saudara, semua kelelahan kita, air mata, penderitaan itu akan diganti dengan sukacita yang tidak terbayangkan. Maka saat Anda menghadapi masalah, saat Anda menghadapi tantangan dalam hidup, tetap arahkan pandangan kita kepada Kristus. Dan tetap arahkan pandangan kita kepada pengharapan yang kita miliki dalam Dia. Amin, saudara. Yang keempat, kasih karunia menjadikan hidup kita sebagai sarana pemberitaan Injil. Saudara, kasih karunia ya, dia mengubah kita, dia mendidik kita untuk satu tujuan, yaitu agar kita dapat memuliakan Allah dan agar kita menarik orang-orang kepada Injil. Dikatakan di Titus 2 ayat 9-10, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita.
Saudara, Tuhan ingin kita memiliki tindakan dan sikap yang baik agar kita memuliakan ajaran Allah. Bahasa Inggrisnya kata yang digunakan adalah to adorn the doctrine of God. To adorn itu artinya menghias, sama seperti kita menghias panggung ini, pohon-pohon Natal ini supaya terlihat lebih menarik, supaya terlihat indah. Maka saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sesungguhnya sedang menghias Injil Allah. Tetapi perlu kita pahami saudara bahwa Injil itu sudah indah dengan sendirinya. Kita nggak bisa memberikan apapun untuk menambahkan keindahan dari Injil Allah. Tetapi tindakan kita, perbuatan kita menunjukkan, akan memamerkan, menunjukkan, meng-highlight, menonjolkan keindahan dari Injil itu kepada dunia. Namun saudara, jika kita hanya pandai berkata-kata, sementara tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita tidak mencerminkan kasih Tuhan, saya mau tanya, apakah kira-kira orang akan percaya kepada kebenaran Injil? Tindakan yang tidak selaras dengan apa yang kita ajarkan, tindakan tidak selaras dengan kesaksian kita, saudara, itu akan membuat Injil menjadi tidak menarik di mata orang. Saudara, mungkin banyak dari kita di sini sudah pernah mendengar cerita tentang Mahatma Gandhi. Tapi saya akan menceritakannya sekali lagi. Mahatma Gandhi dia adalah seorang Hindu yang sangat taat. Kemudian suatu hari dia membaca Injil. Dan dia sangat terkesan dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Lalu dia berpikir, saya mau tahu siapa sih sosok Yesus ini. Saya mau mengenal Yesus Kristus lebih lagi. Maka saudara, pada suatu hari Minggu dia pergi ke gereja untuk mengenal siapa Yesus. Tapi saat dia ada di depan pintu gereja, ada seorang asyir menghentikan dia dan dia berkata bahwa yang boleh masuk untuk beribadah hanyalah orang-orang kulit putih atau orang India yang dari kasta tinggi. Saudara, Gandhi bukan orang kulit putih. Dia juga bukan dari kasta yang tinggi. Maka Gandhi pun tidak diizinkan untuk masuk. Penolakan ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi hati Gandhi, sehingga ia memutuskan untuk menjauhkan diri dari kekristenan dan dia tidak lagi mau mengenal Yesus Kristus. Dan kemudian later on dalam hidupnya, Gandhi berkata, jika bukan karena orang-orang Kristen itu sendiri, saya mungkin akan menjadi Kristen. Saya menyukai Kristus, tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, mereka sangat berbeda dengan Kristus. Sedih ya saudara. Dan lebih sedih lagi saudara, hal ini bukan terjadi di zaman Gandhi. Bahkan di zaman sekarang saudara, masih banyak orang-orang yang dikecewakan oleh sikap-sikap kita sebagai orang percaya. Skip Heitzig, seorang pastor dari Calvary Chapel, dia berkata di dalam khotbahnya, seringkali saya menemukan bahwa orang-orang yang menolak Kristus sebenarnya mereka menolak orang-orang Kristen daripada Kristus itu sendiri. Sosok Kristus tetap merupakan pribadi yang sangat memikat bagi mereka. Saudara, mungkin kita akan mudah berkata manusia kan gak sempurna. Makanya jangan pandang manusianya, pandang Yesus saja. Meskipun itu benar, tapi kita tidak dapat memungkiri bahwa kita adalah gambar dari Yesus Kristus di mata dunia. Tindakan kita, sikap kita akan menentukan apakah orang-orang di luar sana akan tertarik kepada Injil atau justru menjauh dari Injil. Maka saudara, bukan pandainya kita berkata-kata, bukan pandainya kita berkhotbah, bukan pandainya kesaksian kita, indahnya kesaksian kita saudara. Tetapi sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari yang akan menarik hati orang. Tindakan kita mencerminkan kasih karunia Tuhan, itulah yang akan membuka hati orang untuk bisa menerima Injil. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Titus 2 ayat 15 ketika ia berkata, beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah, diyakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.
Saudara, Paulus ingin ada keselarasan antara pengajaran kita dan tindakan kita. Sehingga gak ada orang yang dapat meremehkan atau mengabaikan berita kebenaran yang kita sampaikan. Karena jika tindakan kita tidak sesuai dengan perkataan kita, saudara, maka pesan Injil akan kehilangan kekuatannya. Dan Titus 2 ayat 8, Paulus berkata, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, dengan hidup sesuai dengan apa yang kita katakan, yang kita ajarkan, kita ini sebenarnya sedang menunjukkan konsistensi dan integritas kita sebagai orang-orang percaya. Gak ada seorang pun nanti yang bisa meremehkan kita karena kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita sampaikan. Hidup ini akan menjadi kesaksian yang kuat, menjadi kesaksian yang luar biasa, yang akan membawa banyak orang kepada Injil. Maka saudara, kita bisa lihat dari ayat-ayat di atas bahwa hidup kita ini sepenuhnya bersandar pada kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita yang tadi yang mati oleh dosa, sekarang kita beroleh kehidupan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita yang tadinya hidup di dalam kefasikan, sekarang kita dimampukan untuk berbuat baik. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita diubahkan. Dan kasih karunia itu membangkitkan keinginan hati kita, saudara, untuk memberitakan kasih-Nya, untuk memberitakan Injil-Nya kepada sesama kita. Maka apa bagian kita, saudara? Bagian kita adalah kita harus bersandar dan tunduk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saudara, ketika kita memilih bersandar kepada Tuhan, jangan takut. Hidup kita bukannya malah menjadi tidak berarti. Hidup kita bukan malah jadi gak efektif. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya berani jamin saudara, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, yang akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kehidupan yang bersandar pada kasih karunia adalah kehidupan yang menjadi terang bagi dunia. Menjadi garam yang memberikan rasa. Dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang sekitar kita. Maka saudara, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Ikutilah pimpinannya. Tunduklah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jadilah terang yang bersinar di dalam kegelapan. Amin saudara. Katakan ke kanan kiri, jadilah terang bagi dunia. Mari kita berdoa.